Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Mustaqim Pratama pada video pembelajaran praktikum algoritma dan pemrograman pertemuan ke-6. Sebelum kita masuk pada pertemuan kali ini, kita akan membahas pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan 5 yang membahas looping menggunakan for. Di mana pada pertemuan tersebut kita telah membahas bagaimana bentuk umum dari fungsi for tersebut. Lalu kita juga telah belajar studi kasus mengenai fungsi for-nya. Bagi teman-teman yang masih belum memahami atau kurang paham mengenai materi sebelumnya, teman-teman dapat menonton kembali dengan mengklik video yang ada di bawah link deskripsi, atau teman-teman dapat mengklik video yang ada di sebelah kanan atas. Baik, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan 6, kita akan membahas looping menggunakan while. Di mana pada pertemuan kali ini ada dua jenis while, yaitu pertama do while dan yang pertama do while dan yang kedua itu while. Untuk lebih jelasnya mengenai materi kali ini, kita langsung saja masuk ke dalam video pembelajaran pertemuan ke-6. Pada pertemuan 6 ini kita akan melanjutkan pembahasan looping, yaitu pengulangan, di mana di pertemuan ini kita akan menggunakan perintah while. Nah, di sini itu ada yang pertama itu ada the while, yaitu di mana dia memiliki bentuk umum seperti ini. Di sini saya jelaskan yaitu do. Do ini dia akan menjalankan sebuah pernyataan yang dimana while-nya ini adalah sebuah keadaannya. Misalkan dia akan mencetak angka 10 jika keadaan di sini i lebih kecil daripada 10. Nah, seperti itu. Atau do juga bisa berbentuk seperti ini, yaitu pernyataannya lebih dari 1, bisa 2, 3. Nah, lanjut yang berikutnya itu ada while. Nah, di sini tuh while-nya ini yaitu dia sama dengan perintah do tadi, hanya saja dia pengujian kondisinya terletak pada loop. Nah, dia memiliki bentuk umum seperti ini. Jadi kalian di sini dia menjalankan loopingnya dulu, baru pernyataannya yang dicetak. Jadi misalkan loopingnya salah, keadaannya salah, dia tidak akan mencetak satupun. Nah, berikutnya kita akan mencoba praktikumnya yang ada di poin A. Pertama kita buka lagi div C++ nya. Maaf, salah klik. Dev. Lalu berikutnya kita buat file baru. Kita ketikkan codingannya, include stdio.h main integer counter sama dengan 0. Kita buat perulangannya do printf C++ /n counter plus while. Di sini kita menggunakan perintah do while. Counter lebih kecil sama dengan 15. Nah, jadi pada perintah ini kita akan mencetak si C++ ini, statementnya atau pernyataannya. Nah, dimana kalau misalkan si counternya ini belum nyampe 15, dia akan mencetak angka ini terus. Kita save dulu latihan 6 _1. Nah, lalu kita execute, compile and run. Nah, di sini terlihat bahwa kalimat C++ ini akan dicetak sebanyak si counter ini. Karena di sini kan kita menginisialisasinya counter sama dengan 0,
Jadi terus di sini juga ada counter plus plus. Nah, makanya dia setiap dia melakukan perulangan, si counter 0 ini akan bertambah nilainya karena ada perintah counter plus plus ini. Dia akan bertambah terus. Jika isinya sudah hampir 15, dia akan berhenti melakukan loopingnya. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik, lanjut kita ke poin B. Kita buka lagi, kita buat new file, lalu kita ketikkan codingannya, include stdio.h seperti biasa buat input output, lalu main buka kurung integer i titik koma i sama dengan 10 titik koma while. Nah, di sini kita akan menggunakan while i lebih besar sama dengan 0, buka kurung print f titik koma d slash n koma i min. Nah, di sini kita save lagi, save latihan 6_2, lalu kita execute, compile and run. Nah, di sini kita lihat dia mencetak secara terbalik, yaitu dari angka 10. Karena kenapa? Karena di sini kita menginisialisasi angka pertama itu angka 10. Nah, dan juga di while ini perintah kondisinya ini yaitu ketika i lebih besar dari 0. Nah, 10 ini kan lebih besar dari 0. Dia akan mencetak si i-nya sendiri. Lalu di perintah berikutnya itu ini kita ada i min, di mana setiap kali perulangan angka dari si i-nya ini akan berkurang 1. Makanya dia akan terus berkurang sampai dia mencapai angka sebelum 0, yaitu 1. Karena di sini tidak ada sama dengan, makanya dia hanya lebih besar dari 0. Nah, baik, kita coba lanjut ke poin yang berikutnya, yaitu di poin C. Kita ketikkan lagi codingannya, kita buat new file, lalu kita ketikkan include stdio.h include si type.h main, lalu integer nomor, koma bagi, koma sisa sama dengan 0, titik koma char pilihan, titik koma. Lalu kita buat perintah loopingnya do print f, masukkan suatu bilangan, scan f, petik d nomor, titik koma, lalu lagi kita copy aja biar cepat. Kita rubah kalimatnya, masukkan bilangan pembagi. Kita rubah lagi yang ketiganya, itu
bilangan yang dipilih. Bilangan yang dipilih. Ini kita hapus. Lalu yang berikutnya bilangan pembagi. Bilangan pembagi. Bagi. Lalu di sini ada sisa sama dengan nomor bagi. If sisa sama dengan 0, F sisa bagi tidak ada. Titik koma. Lalu else printf sisa bagi D sisa printf apakah Anda ingin meneruskan. Di sini kita buat Y atau N titik 2. Lalu scan F petik ya, kita ambil karakternya dengan persensi, lalu char pilihan. Nah, lalu di sininya while, kita pakai dual karena dual. Di sini while itu upper char pilihan sama dengan petik Y. Nah, lalu kita save file, save latihan 6_3. Kita save, lalu kita execute, compile and run. Kita coba masukkan bilangan misalkan 4 dibagi 2. Nah, nanti ada sisa baginya tidak ada. Kita coba lagi yang compile and run 10. Nah, di sini dia harusnya nanti dia akan mengambil si char pilihan ini.
sebentar. Kenapa dia? Kita coba lagi. 10 2 sepertinya ada kesalahan di DevC++ saya. Seharusnya dia itu nanti setelah kita jalankan dengan compile and run, lalu di sini kita misalkan contoh bilang 10 lalu 5, nanti pas di bagian apakah Anda ini ada pertanyaan dan dia akan mengulang lagi perintahnya dari atas. Seharusnya di sini sudah saya tambahkan scanf, dia seharusnya nanti ada masukkan keyword di sininya. Namun sepertinya DevC++ saya sedang bermasalah. Jadi intinya nanti dari codingan ini, yaitu dia akan menjalankan perintah ini dulu nih, si programnya. Lalu setelah perintah ini telah berjalan sampai sini, dia akan menanyakan nih sebuah statement, apakah Anda ingin meneruskan. Lalu ada pilihannya nanti kita ini, kita ketik. Kalau misalkan di sini ada while-nya, kalau misalkan pilihannya Y, dia akan balik lagi ke atas, dia akan mencetak si ininya lagi. Tapi kalau kita pilih selain Y atau no, dia akan langsung keluar seperti ini. Nah, jadi mungkin segitu aja praktikum yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya di sini ada poin D. Teman-teman bisa mengerjakannya dengan referensi yang telah tadi saya sampaikan, atau dapat mencari lagi referensi lainnya di berbagai sumber. Lalu jangan lupa untuk mengerjakan tugas pendahuluan dan juga tugas akhir. Terima kasih. Demikianlah video pembelajaran praktikum algoritma dan pemrograman pertemuan kali ini. Jika teman-teman masih ada yang kurang mengerti atau kurang memahami tentang materi yang telah saya sampaikan, teman-teman dapat menonton kembali video pembelajaran ini, atau teman-teman dapat bertanya kepada dosen pengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.